Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Economy, belajar ekonomi bareng Umi di series Belajar Stata untuk Pemula. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat variabel baru ya. Nah, bagaimana komennya atau codingnya. Nah, kita akan belajar pada sesi ini ya, membuat variabel baru. Oke teman-teman, seperti biasa kita buka langsung statanya ya. Oke, nah jangan lupa 3 hal ini kita sudah selalu wajib disertakan ya, kemudian kita, execute dan ini hanya sekedar note ya, bahwa hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat variabel baru. Oke, untuk data silakan teman-teman download di description box jika, ada yang belum download ya. Di situ sudah Umi sediakan link Google Drive yang bisa teman-teman download jika mau latihannya sama dengan Umi. Nah, di dalam data tersebut, ini banyak data nanti yang hari ini kita akan buat latihan bagaimana cara membuat variabel baru, itu kita coba pakai latihan 1 ini ya, datanya. Sehingga kita gunakan komen use, kita minta tolong Stata untuk memerintahkan, tolong dong gunain data yang ada di folder ini gitu ya, dengan judul datanya adalah latihan 1 DTA ya. Jadi kita tulis langsung latihan 1 DTA, kemudian kita clear. Dan kemudian teman-teman sudah lihat bahwa datanya sudah masuk ya, di sebelah kanan variables itu sudah ada. Nah, kalau mau lihat lagi, kita browse lagi, memastikan datanya sudah masuk dan lengkap. Oke, sudah terlihat ya. Nah, untuk membuat variabel baru, maka komen yang kita gunakan adalah generate ya, namanya generate atau gen ya. Contohnya, kita akan mengelompokkan variabel usia produktif atau di sini alias kita mau buat variabel baru ya dari data variabel usia. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan ada variabel umur ya. Nah, ini kan per satu-satu nih per HHID. 41, 47, 35 gitu ya. Nah, ini variabel umur kita mau kelompokkan menjadi umur produktif gitu ya. Misalnya kelompok 1 itu yang usianya produktif yaitu antara 17 sampai 40 sampai 50 tahun misal ya. 17 sampai 50 tahun. Kemudian kelompok 0 itu yang usianya lebih dari 50 tahun gitu ya. Jadi mau kita kelompokkan menjadi 2 kategori. 1 usia produktif, 0 dan usia tidak produktif gitu. Nah, dari variabel inilah nanti kita generate. Jadi komennya apa? Komennya adalah generate, kemudian umur produktif sama dengan 1 if di variabel umur itu lebih dari sama dengan 17 tahun dan di variabel umur juga itu usianya kurang dari sama dengan 50. Kita coba generate ya, kita execute. Nah, kemudian sudah terexecute. Nah, kita lihat di datanya. Nah, di sini sudah terexecute ya. Ini umur produktif, muncul variabel baru, judulnya umur produktif. Nah, ini sudah ada kode 1, masih ada yang titik-titik gitu ya. Yang 1 ini tadi yang sudah kita generate dari variabel usia. Contohnya di kolom di baris 1 itu usianya 41 tahun. Berarti dia masuk usia produktif. Maka ketika kita generate dia masuk kategori 1. Kemudian yang titik ini yang belum kita generate. Ternyata dia usianya adalah 61 tahun atau lebih dari 50 sehingga dia masih belum tergenerate. Nah, yang titik-titik ini harus kita ganti menjadi kategori 0 ya. Maka kita bikin lagi
Tapi bukan generate, tapi hanya di replace ya. Umur produktif sama dengan 0, maaf, 0 jika umurnya lebih dari 50 ya. Kita jalankan, kemudian kita cek lagi di datanya ya. Nah, maka yang titik-titik tadi sudah berubah menjadi 0 gitu ya, karena usianya lebih dari 50 tahun semua. Kalau teman-teman mau lihat supaya samping-sampingan ya, supaya berdampingan, kemarin kita sudah belajar cara mengorder atau mengurutkan variabel di jendela browsernya ya. Kita order. Nah, kita cek. Nah, ini sudah sebelahan ya. Jadi kita bisa lihat nih, oh umur yang tadi rentang antara 17 sampai 50, dia pasti masuk kategori 1. Jadi kita bisa lihat 41, 47, 35 itu masuk kategori 1. Kemudian 61, 53, 70, 59 yang itu lebih dari 50 tahun itu otomatis dia berubah menjadi 0. Nah, kalau kita baca, bagaimana sih Stata itu membaca ini gitu ya? Kok bisa muncul coding ini? Generate itu kan artinya kita minta Stata itu membuat variabel baru. Analoginya seperti ini. Stata, tolong dong buatkan variabel baru, judulnya umur produktif ya. Nah, isi nilainya sama dengan 1 jika di variabel umur itu dia lebih dari 17 tahun dan di variabel umur itu juga dia kurang dari sama dengan 50 tahun gitu. Jadi ini adalah perintahnya. Kemudian yang kedua, kita minta tolong dong di replace yang tadinya titik-titik alias yang belum terisi tadi, replace tetap di variabel umur produktif, tapi kategorinya sama dengan 0 jika umurnya di variabel umur itu lebih dari 50 tahun, gitu ya. Nah, mungkin kita contohkan satu lagi. Di sini ada jum.art. Jum.art ini adalah jumlah anggota rumah tangga ya. Di sini kan masih per satu-satu ya. Ada 5, 6, 5, 5, 8, 8, 4, ada 2 gitu, 11. Nah, ini kita mau bikin variabel baru nih gitu ya. Membuat variabel baru. Kategori jumlah anggota rumah tangga misalnya. Nah, kategori 1 itu jika jumlah anggota rumah tangganya itu sama dengan lebih dari 5 misalnya. Dan kategori 0 itu jika jumlah anggota rumah tangganya kurang dari 5. Nah, sehingga bagaimana caranya? Tentu kita awalnya generate dulu ya. Kita minta Stata ini membuatkan variabel baru, judulnya kategori jum.art misal. Sama dengan 1 jika jum ART itu lebih dari sama dengan 5. Kemudian kita replace kategori jum.art sama dengan 0 jika di variabel awalnya jum.art itu kurang dari 5. Kita coba execute. Kemudian kita cek, kita order dulu ya biar sebelah-sebelahan. Order. Oke, kita lihat variabelnya. Nah, muncullah variabel baru yang sudah kita bikin tadi ya, kategori jum.art. Kemudian ini variabel yang sebelumnya sudah ada. Nah, kita mau kelompokkan kan tadi kan kategori 1 yang dia lebih dari sama dengan 5. Ya, nah, jadi kita bisa lihat nih yang jumlah anggota rumah tangganya 5, 6 atau lebih dari 5 intinya ya. Itu dia akan otomatis berubah menjadi kelompok 1. Sedangkan
jumlah anggota rumah tangga yang dia kurang dari 5 orang, itu otomatis akan berubah menjadi, kelompok 0 ya atau, kategori 0 seperti itu. Nah, teman-teman bisa, sering latihan terus gitu ya, membuat variabel baru, try and error, jika salah silahkan nanti, komen kalau di kolom komentar Umi boleh ya kalau ada kesulitan atau sebagainya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Umi. Di sesi berikutnya kita akan belajar lagi hal-hal baru bagaimana belajar stata dari dasar hingga teman-teman bisa paham dan menganggap stata ini lebih gampang gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.